Kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat kami sampaikan kepadamu Tuhan untuk berkat dan kasih karunia-Mu hingga kami boleh bisa sampai ke rumah-Mu ini Bapa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Engkau telah menghantarkan kami. Itu semua karena berkat kasih karunia daripada Tuhan, bukan karena kekuatan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami akan memulai ibadah kami ini, biarlah Tuhan yang turut hadir di tengah-tengah ibadah kami ini dari awal sampai berakhirnya nanti Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Laskar Kristus. Oh, ini gak ada yang jauh. Maka sudah sering kakaknya bilang, Laskar Kristus, siapa langsung berdiri dong, ya kan? Laskar Kristus. Loyo. Gak ada makan kah ini? Gak ada makan, sama dong. Kita mau puji Tuhan, kita angkat pujian kita, tapi
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sinar sudah cemerlang terang Allah yang semarak. Ya sinarilah tenang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan. Haleluya. Mari kita berdoa dengan mengucapkan secara bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa dosa ini. Amin. Anak-anak, silakan. Dengarkanlah kita Tuhan, yaitu kita kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yuk kita kembali bangkit berdiri. Laskar Kristus siap. Harus langsung siap berdiri. Siapa di sini Laskar Kristus? Semua Laskar Kristus harus siap. Kalau ada Laskar Kristus siap, langsung berdiri. Itu namanya baru Laskar Kristus yang hebat. Kita kembali bernyanyi. Anak-anak sahabat, kita mendengarkan ayat bulanan di bulan Februari ini, yaitu yang diambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 61a. Dan hendaklah kamu berbaur kepada Tuhan Allah kita. Bahasa Bataknya, jadi ikon sudaulat rohamuna Jehovah di Batartai. Demikian firman Tuhan, kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Yuk kembali kita bangkit berdiri. Laskar Kristus siap. Siap. Ayo bang kita nyanyi lagi. Kuat-kuat yang terkuat. Kuat gerakannya ya. Siapa di sini yang Tuhan Yesus? Ayo kita nyanyi kuat. Besar-besar kekuasaan
marilah kita mengakui iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Allah, Anak yang tunggal dalam kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam perjalanan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari dalam mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang di sana menghadap Allah untuk meyakini orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan dari satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi masih tetap berdiri. Sama-sama kita berdiri. Enaknya di sini berdiri, kamu berdiri. Ya kan? Biar sehat, ya enggak? Kita mau dengar cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi Allahku besar. Tahu ya lagunya ya? Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oke, ayo Bang. Nanti pokoknya lebih kuat. Ya, ya. Ayo ke. Benar. Nyanyi ya, Kak. Iya, benar. Dan apa? Terkhususnya Tuhan di minggu pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu AKBP Lentare berkumpul bersatu hati di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian besar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, agar firman-Mu ini dapat menjadi buah dan pelita bagi kehidupan kami hari demi hari. Semuanya itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Oke, cerita firman Tuhan pada hari ini terambil dari
lihat Alkitabnya ya. Ayo, yes. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Udah, dengan Kak Kristi ambil tema di sini, aku kuat bersama Tuhan. Oke, kita baca bersama-sama ayat 29. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik. Di sini kita mau membahas tentang Nabi. Wah, baru kita baca kitabnya. Tentang Yesaya. Oke, Yesaya itu ialah orang kudus adik-adik yang selalu mengandalkan Tuhan di setiap kehidupannya. Yesaya sangat meyakini kekuatan Tuhan bagi orang yang lemah pasti akan terjadi jika kita mau apa? Mau apa? Mengandalkan Tuhan. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke teks kita hari ini, Kakak Kristi mau nanya deh sama adik-adik. Kira-kira apa sih kelemahan di diri adik-adik yang membuat adik-adik merasa lemah? Contohnya tuh ya, misalnya adik-adik kayak aku nih pas mati lampu, mati lampu aku ditinggal mama papa, itu kan kelemahan buat adik-adik. Jadi adik-adik takut. Ayo, apa kelemahan di dalam diri adik-adik sejauh ini yang adik-adik tahu? Apa? Dimarahin mama? Apa nih? Kata Catherine dia minder. Apa? Kata Catherine dia takut petir. Ayo adik-adik berdua. Graciela, apa yang menjadi kelemahan Graciela hari ini? Saat ini? Lampu gelap. Kalau apa? Nggak ada yang tahu. Jadi kalau adik-adik nggak tahu kelemahannya, gimana caranya mau mengandalkan Tuhan? Ayo, adik tahu nggak? Apa kelemahan dalam diri adik-adik sampai adik-adik itu kayak, aku pasrah nih, nggak tahu lagi harus ngapain. Terus gara-gara adik-adik tahu itu menjadi kelemahan adik-adik mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Makanya aku harus tanya dulu, kelemahan dalam diri adik-adik yang adik-adik tahu apa? Boleh, kan itu anak abang takut. Oh, abang takut sama tikus terus geli. Oke, Kak Kristin, adik-adik horor satu. Ini Kak Kristin, bentar Kak Kristin. Oke, apa Bel? Abel takut banyak hal. Contohnya dong Abel yang lebih spesifik, Kak Kristin mau dengar. Oke, terima kasih Abel. Itu hal yang paling ditakuti Abel. Terus apa ini? Apa rasa? Takut jika mengecek PR tiba-tiba di sekolah. Maka takut tiba-tiba jika muncul PR di sekolah. Jadi gurunya mendadak nih ngasih PR-nya. Agak lain nih. Bisa ya, gurunya agak lain nih gurunya ini. Ulangan itu Kak, ulangan. Oh, ulangannya nih Mbak. Oke, kita mohon satu hal semuanya. Oke, Kak Kristin mau nanya, adik-adik orang satu ini apa sih yang ditakutkan selama hidup di dunia ini? Apa tuh?
Diculik om. Takut diculik. Terus apa dia? Takut kecoa. Oke deh. Dari sebanyak kelemahan yang adik-adik beritahukan kepada Christine, mari kita lihat slide berikutnya. Oke. Biasanya adik-adik kelemahan dalam diri sendiri itu ada tidak berani atau kurang percaya diri. Juga tidak takut ya. Tidak berani dan tidak percaya diri. Contoh tadi yang tidak berani ke Abel, ada yang bilang tadi takut serangga, terus ada yang bilang tadi dari orang satu tadi kita takut diculik. Nah, terus kalau kurang percaya diri itu kayak gimana sih? Takut kelemahan diri, kurang percaya diri itu dia bisa mesti contoh gak dengan Christine? Kurang percaya diri itu kayak gimana sih? Kalau disuruh presentasi malu-malu, Christine baru tahu ternyata di SD sudah ada presentasi ya. Wah, kalau lahir nih, kecepatan lahir Kak Christine. Merdeka Kak, merdeka. Iya, sampai nggak tahu loh ada di SD itu presentasi. Oke, kita masuk kedua, kurang sabar. Kak Christine ini salah satu orang yang kurang sabar. Kelemahan diri Kak Christine itu kurang sabar. Contohnya, kalau adik-adik orang tua nggak mau mendengarkan kakaknya bercerita, disitu kakak kesabaran kakak itu dilatih untuk bersabar menghadapi adik-adik orang tua. Ada bisa kasih contoh nggak? Kesabaran, kurang sabar yang dialami adik-adik itu apa sih? Apa? Aduh, rame banget ibu kan suka ya kalau pergi. Kita nggak ngantuk. Apa? Kurang sabar kita jalan-jalan. Ayo. Kalau kata dia kurang sabar untuk menahan makan. Oke. Kenapa tuh bang? Kurang sabarnya kenapa? Mama lama masaknya. Oh, dalam pikirannya nggak sabar nunggu kapan dimakan. Kalau Raka tadi apa deh? Raka tadi apa katanya? Kurang sabar apa? Kurang sabar jalan-jalan. Oke, adik-adik orang satu biasanya kurang sabarnya kenapa sih? Bisa bilang ke Kak Christine nggak? Adik-adik orang satu biasanya nggak sabaran itu karena apa sih? Nggak bisa menahan diri karena apa? Wah, gak sabar gereja. Ini tapi tindakan gak sabar yang positif ya. Adik-adik gak sabar untuk berkumpul ke gereja. Oke, kita lihat lagi nomor 3. Tadi takut sudah, sampai tidak berani. Khawatir. Ada yang tahu tidak khawatir gimana? Oh, Kak Christine mau nanya ke Bang Willy deh yang dari tadi asik cerita. Apa sih Bang? Khawatir yang abang tahu gitu loh. Abang gak pernah khawatir dalam kehidupan abang? Enggak pernah khawatir apa? Pernah pasti ya, tapi belum tahu ya khawatirnya tentang apa. Oke, nanti dengar deh penjelasan Christine. Hah? Apa dia lagi? Oke, khawatir sudah besar. Oke, itu ada lagunya ya bang? Sekarang ada lagunya loh kalau khawatir takut kayak takut akan dewasa itu kan? Iya, itu ada sih. Bisa. Oke, yang keempat ada pemalas. Itu kelemahan yang ada di diri kita semua. Contohnya malas nyanyi. Susah banget sih disuruh berdiri untuk nyanyi sekolah minggu. Oke, ini apa nih? Malas apa? Suruh guru-guru. Oh, malas kalau disuruh guru. Emang disuruh guru ngapain? Oh, menjelaskan ke depan. Kenapa suruh menjelaskan ke depan? Biar gak malas kan? Pakai apa sih Li? Malas sekolah. Wih, malas kalau nggak sekolah positif banget. Oke, sekarang awal dulu deh. Adik-adik
dikasih uang jajan. Kalau saya kasih uang jajan. Malas ke sekolah karena nggak dikasih uang jajan, jadi harus disogok dulu ya ke sekolah. Oke, itu salah satu bentuk malas. Oke, tadi kata Nia kan, Nia dengan kakak. Tadi kata Nia ada yang pembohong. Kita masuk ke poin kelima yaitu pembohong. Siapa di sini pernah menjadi pembohong? Ini kelemahan diri kita juga. Jadi sering berbohong. Oke, kakak mau kejuan dulu dari orang tiga. Tadi kakak lihat kamu angkat tangan. Apa sih pembohong? Kelemahan diri abang, pembohong itu abang ngapain sih berbohong karena apa? Karena apa tuh berbohong karena apa? Apa yang dibohongin gitu. Apa yang dibohongin? Kok bisa jadi pembohong? Berbohong karena duit jajannya habis karena hilang. Oke, sini apa? Berbohong agar nggak makan, nggak marah. Oke. Bohong nggak ada duit. Itu bohong yang apa dia? Oke, kakak kasih contoh ya pembohong menurut Kak Christine itu apa? Contohnya kayak ada PR di sekolah, ditanya mamanya ada PR nggak? Enggak mah, tapi karena dia nggak ngerti ngerjain PR-nya, jadi tiba di sekolah dia nyontek PR temannya. Nah itu salah satu kelemahan diri kita yaitu menjadi pembohong. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Oke, sebentar ya. Nah, dengan cara apa sih kalian mengatasi kelemahan yang kalian miliki? Tadi kan udah kalian jelasin tuh satu-satu. Apa nih ya? Selalu mengandalkan Tuhan seperti saya. Tepat sekali. Kita dengar lagi dari adik kakak. Tobat dan berdoa untuk tidak membuat kesalahan. Bertobat dan berdoa untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Yuk, thank you. Percaya diri. Percaya diri. Terus ada lagi orang satu. Dengan cara apa adik-adik mengatasi ketakutan kalian tadi, kelemahan kalian tadi? Dengan cara apa? Ayo. Oke, kasih jelasin. Dengan cara apa kalian mengatasi kelemahan yang kalian miliki? Oke, makanya di awal Kak Christine tanya apa kelemahan dari adik-adik semua. Cara mengatasinya dengan cara dengan cara menyadari kelemahan kita dan bagaimana sih Kak Christine caranya mengandalkan Tuhan. Semisal tadi kata Nia berdoa kepada Tuhan. Misalnya adik-adik merasa sedang tidak percaya diri, khawatir dengan kehidupannya, berdoa, bawa dalam doa. Sebab kalau kita sudah menyadari apa kelemahan kita, tetapi kita tidak mengandalkan Tuhan, sama aja bohong. Misalnya kita udah mengandalkan Tuhan, tapi kita tidak menyadari kelemahan kita, sama juga bohong. Jadi mereka dua harus saling melengkapi. Saling melengkapi? Benar. Oke, next Kak. Nah, melalui cerita firman Tuhan pada hari ini ingin mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan di kehidupan kita dan mengakui bahwa kekuatan yang kita peroleh datangnya dari Dia. Karena adik-adik,
Terkadang kita sudah merasa bisa melewati kekhawatiran kita, bisa melewati kelemahan kita. Itu kadang kita merasa sombong, tidak sadar bahwa itu perbuatan dari Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan. Oke, kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa. Ayo abang, berdoa dulu. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji dan hormat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami telah mendengarkan sebagian besar dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan pasti berguna bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat teman-teman kami. Bila ada teman-teman kami yang sakit yang tidak dapat hadir hari ini, kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan agar mereka dapat bersatu lagi berkumpul dengan kami. Bila ada orang tua kami yang sakit juga, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan berkat dan kasih karunia kepada mereka agar mereka dapat senantiasa bersama-sama dengan kami, mendidik kami menjadi anak-anak yang baik dan menjadi pelaku firman bagi kehidupan kami pribadi. Semuanya itu Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, kita lanjut Ina. Tadi itu apa ya firman Tuhannya? Tentang apa sih? Hah? Tentang? Saya ya, Yesaya yang katanya apa? Selalu mengandalkan Tuhan. Mau gak sih jadi Yesaya kecil? Siapa di sini mau seperti Yesaya? Angkat tangan. Gak ada yang mau jadi seperti Yesaya. Gak ada. Gak ada orang satu. Siapa mau jadi seperti Yesaya? Nabi Yesaya. Wow, banyak. Turun tangannya. Kalau mau jadi Yesaya kecil katanya harus apa? Selalu mengandalkan Tuhan. Tidak suka apa dia katanya tadi? Jangan lagi apa? Takut, ya kan? Jangan lagi khawatir. Jangan lagi suka bohong. Jangan lagi apa? Suka malas. Jangan suka apa lagi? Jangan lagi suka nggak percaya diri, tapi harus kuat, ya kan? Tapi harus percaya diri bahwa Tuhan selalu ada. Yuk kita mau ambil persembahan, ambil persembahannya dari kantongnya, letakkan di tangan sebelah kanan, kepal, angkat tinggi-tinggi, kita mau serahkan kepada Tuhan. Sudah, kita mau serahkan kepada Tuhan. Udah. Yuk sama-sama kita katakan, ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan, amin. Yuk Bang, kita nyanyi sambil mengumumkan persembahan. Nyanyi ya, nanti kalau sudah diserahkan persembahannya berdiri ya.
Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Maafkanlah kesalahan kami, seperti kami Telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang